Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kawan-kawan semuanya dimanapun kalian semuanya berada. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga juga teman-teman selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan kebahagiaan di setiap aktivitasnya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini ya saya membuat video lagi gitu setelah beberapa lama tidak membuat video, dan ini di tahun ajaran yang baru di semester genap 2001-2022 kembali lagi kampus memutuskan untuk melaksanakan perkuliahan secara online. Adapun yang offline itu hanya untuk semester 4. Nah, kawan-kawan sekalian, hari ini saya akan memberikan materi, ya bukan materi sih, tapi lebih kepada kontrak belajar. Sekiranya apa-apa saja yang nanti akan kita laksanakan selama satu semester ke depan, dan itu nanti akan kita sepakati bersama-sama seperti itu, agar nanti proses pembelajaran bisa berjalan lebih efektif seperti itu. Nah, sebelumnya kalau teman-teman melihat video ini ya, kalau yang melihat itu adalah teman-teman dari Prodi HKI dengan mata kuliah pengantar hukum Indonesia yang dilaksanakan hari Selasa. Dan insya Allah saat ini saya sedang presentasi penelitian saya bersama Pak Solehudin dan Pak Alan. Mohon doanya semoga diberi kelancaran. Dan apabila teman-teman melihat video ini di hari Kamis ya, mata kuliah hukum tata negara untuk Prodi HTN dan Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan mata kuliah advokasi gitu, kemungkinan saat ini saya sedang berada di luar kota atau di Solo menghadiri sebuah acara. Nah, kawan-kawan sekalian, langsung saja ya, saya mulai. Pertama-tama dari cover sudah kelihatan, ini adalah mengenai kontrak belajar ya. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan terlebih dahulu diri saya sendiri, karena saya yakin banyak dari teman-teman yang belum kenal saya. Adapun yang udah kenal itu pasti kenalnya lewat komunitas peradilan semu atau Syariah Moot Court Community atau SMCC seperti itu. Nah, bisa teman-teman baca ya di slide-nya teman-teman. Itu saya adalah dosen pengampu mata kuliah pengantar hukum Indonesia untuk Prodi HKI, kemudian mata kuliah hukum tata negara untuk Prodi HTN, kemudian advokasi untuk Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Nama lengkap saya adalah Muhammad Fajar Siddiq Widodo, sarjana hukum, magister hukum. Saya masuk di Fakultas Syariah Yayan Kediri itu dari tahun 2018. Ya, pertama kali saya masuk sini menjadi dosen luar biasa atau DLB, dosen terbang atau apa lagi istilahnya, dosen tidak tetap. Nah itu. Kemudian di setahun berikutnya, alhamdulillah saya lolos dan masuk sebagai dosen tetap ya, sebagai dosen pegawai negeri sipil, dosen PNS, itu dalam formasi dosen hukum tata negara. Nah, sebelumnya dari tahun 2017 saya adalah seorang advokat atau pengacara yang kemudian mungkin karena sudah takdirnya, jadi saya kemudian memilih untuk menjadi PNS saja karena ada sesuatu dan lain hal ya yang bertentangan dengan hati nurani saya, sehingga saya lebih memilih untuk menjadi seorang dosen PNS seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada di slide alamat saya ya. Saya sekarang bertempat tinggal di kota Surabaya, atau tepatnya di Kelurahan Manyar Sabrangan, itu sebelahan sama asrama haji. Dan domisili saya sekarang itu ada di Blitar, kadang di Batu, kadang juga di Kediri. Nah, itu tergantung nanti saya lagi di mana. Baik teman-teman, saya lanjutkan. Untuk nomor HP saya, yaitu bisa teman-teman lihat sendiri, itu ada di slide ya. Nomor HP saya itu bisa sampean catat di 081
333 Jadi teman-teman silahkan bebas menghubungi saya kapanpun, dimanapun ya, 24 jam. Kalau saya masih bangun insya Allah akan saya balas, tapi kalau sudah tidur akan saya balas di kemudian hari. Nah itu, kalau misalkan saya ada kelupaan silahkan diingatkan, nggak apa-apa, karena biasanya saya gampang lupa tuh, jadi nggak masalah. Jadi feel free aja, santai aja. Dan untuk email saya itu bisa teman-teman catat, m.fajar.dosen@gmail.com. Oh ya, nanti untuk satu lagi, ada satu nomor WA lagi yang akan saya kasih. Itu biasanya untuk mengumpulkan tugas-tugas di luar tugas resmi. Biasanya saya akan memberikan kuis itu di dalam video perkuliahan di channel YouTube saya dan di akun Instagram saya. Kalau Twitter saya nggak terlalu aktif, tapi insya Allah di Instagram dan di YouTube. Oleh karena itu teman-teman semuanya yang melihat video ini wajib hukumnya untuk memfollow akun IG saya ya. Bisa teman-teman catat, nanti linknya akan muncul di atas ini ya. Akun saya IG itu ada m.fajar.sw. Nah itu akun Instagram saya. Kemudian untuk akun YouTube saya itu ada di YouTube, ketik aja nama lengkap saya, insya Allah nanti muncul Muhammad Fajar Stik Widodo. Nah, nanti akan muncul di situ. Nah, itu teman-teman wajib hukumnya ya. Nanti akan saya lihat subscriber saya hanya 500-an kalau nggak salah. Nah nanti kalau ketambahan teman-teman insya Allah ini bisa nambah sisa 100-150 lah, lumayan. Nah itu cara mendapatkan subscriber yang efektif tuh. Ya jangan lupa nanti akan saya absen gitu. Nah biasanya saya akan memberikan kuis di situ dan nanti teman-teman bisa menjawabnya melalui kolom komentar. Kemudian bisa teman-teman screenshot, bisa dikirimkan ke nomor saya yang satunya, ya, yang belakangnya 772. Nah, yang nomor XL tuh. Nah riwayat pendidikan saya teman-teman itu saya S1-nya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Kemudian S2-nya saya mengambil program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Kemudian menjadi advokat ya, seperti saya bilang tadi, itu di tahun 2017. Kemudian 2018 saya menonaktifkan karena saya sudah bergabung dengan pegawai negeri atau pegawai negeri sipil PNS itu. Nah sehingga saya tidak bisa beracara lagi, beracara di pengadilan ya khususnya. Nah itu. Nah saat ini saya sebagai peneliti di Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Puskumham Fakultas Syariah Yayan Kediri. Ya nanti teman-teman bisa bergabung dengan kami sebagai asisten peneliti. Nah silahkan kalau teman-teman berminat untuk melakukan penelitian terkait dengan hukum, baik itu secara normatif maupun empiris, baik itu studi kepustakaan atau studi di lapangan, ya nanti bisa teman-teman bergabung dengan kami. Nah itu link pendaftarannya akan saya sertakan di deskripsi di bawah. Nah, banyak sekali benefit-benefit yang akan teman-teman dapatkan di situ gitu ya, terutama untuk teman-teman yang serius menekuni di bidang hukum. Nah, pusat studi ini merupakan salah satu batu loncatan buat teman-teman agar bisa menulis dengan baik, bernalar dengan baik, nah, dan nanti bisa berdiskusi secara langsung dengan para dosen-dosen peneliti yang lainnya. Tuh. Kemudian saya juga menjadi salah satu dosen pembina di Syariah Moot Court Community atau SMCC Fakultas Syariah Yayan Kediri, yang alhamdulillah dari waktu ke waktu prestasi kita semakin meningkat, dan itu akan kita jaga bersama-sama ya, komunitas peradilan semu ini, karena ya inilah salah satu ya kayak profil lulusannya teman-teman nanti sekiranya menjadi hakim itu akan seperti apa, menjadi advokat itu seperti apa, menjadi jaksa itu seperti apa. Nah nanti bisa tergambarkan di komunitas peradilan semu ini, sehingga teman-teman dapat bayangan nih kira-kira ke depan mau jadi apa gitu.
Oke, sekarang kita masuk ke kontrak perkuliahan ya. Kontrak perkuliahan ini saya buat ya, untuk kita sepakati bersama-sama. Lah nanti kalau teman-teman ada yang keberatan dengan kontrak belajarnya, silahkan nanti menghubungi ketua kelasnya atau menyampaikan secara langsung dalam grup WA ya. Nanti akan kita bahas bersama-sama lagi karena ini ada keterbatasan waktu, makanya saya membuat video ini. Baik, yang pertama kontrak belajarnya. Yang pertama itu adalah pelaksanaan pembelajaran menggunakan sistem hybrid ya, atau blended learning lah. Meskipun oleh kampus ditentukan bahwa untuk semester 2, 6, 8 ya, atau selain 4 itu harus menggunakan online. Tapi nanti saya minta tolong kepada ketua kelas, 1 atau 2 kali pertemuan ayo kita adakan kelas secara offline, tapi enggak dalam minggu-minggu awal ini, mungkin bisa di pertengahan atau di akhir semester agar pandeminya agak mereda sedikit. Tuh. Nah kemudian ya, baik teman-teman nanti waktu offline maupun online harap berpakaian dengan sopan. Ya, jangan sampai nanti menggunakan kaos, tetap kita jaga etika akademiknya. Kemudian yang ketiga, kawan-kawan, untuk mata kuliah saya, khusus mata kuliah saya ya, itu kan ada 15 kali pertemuan kuliah dan 1 pertemuan untuk UAS, sehingga totalnya ada 16 kali pertemuan. Nah, untuk bisa mengikuti ujian akhir semester ya, absensi teman-teman itu minimal harus 12 kali pertemuan ya. Jadi saya kasih kesempatan teman-teman untuk bolos, untuk tidak mengerjakan tugas itu sebanyak 3 kali. Tetapi kalau lebih dari itu ya, teman-teman tidak boleh mengikuti UAS. Adapun teman-teman kalau mengikuti UAS, nanti nilainya akan saya nolkan ya. Saya nggak memandang itu anaknya siapa, anaknya DPR kah, anaknya polisi kah, anaknya Pak Kiai atau Gus dan lain sebagainya, saya nggak peduli. Yang penting kita sepakati bersama-sama, inilah yang akan kita laksanakan selama 1 semester ke depan. Nah, untuk absensinya ya, di sini mohon diperhatikan, absensi ini sangat penting karena absensi yang saya hitung untuk menentukan teman-teman itu bisa mengikuti UAS itu adalah tugas resume. Jadi nanti tugas resumenya akan saya berikan di setiap pertemuan ya. Mulai dari pertemuan kedua nanti, kalau 1 pertemuan pertama ini tidak saya berikan, nanti saya berikan pengantar aja. Nanti untuk pertemuan selanjutnya, nah itu akan saya berikan tugas untuk meresum. Dan nanti untuk teknisnya akan saya bahas setelah ini. Nah, kemudian untuk absensi yang di e-learning teman-teman itu hanya formalitas. Itu bisa teman-teman isi atau ya nanti kalau teman-teman ada senggang, silahkan nanti absensinya bisa diisi secara penuh ya dari awal sampai akhir. Tetapi tetap yang saya hitung itu adalah absensi yang ada di tugas teman-teman ya. Tugasnya nanti aja lah tak bahas lagi di bagian tugas. Oke, kemudian setelah resume itu kan tugas individu, nanti juga ada tugas kelompok ya. Nanti tugas kelompok itu setiap minggu akan ada presentasi ya. Bagi presenter wajib hadir tepat waktu ya, karena teman-teman yang akan memberikan materi pada hari itu harus hadir tepat waktu, atau mungkin sudah hadir di Google Meet atau di Zoom meeting terlebih dahulu ya. Nanti saya minta tolong kepada ketua kelas ya, karena ketua kelas tugasnya adalah bertanggung jawab penuh atas keberlangsungan kuliah online maupun secara offline. Dan nanti di akhir biasanya kalau ada teman-teman yang sedikit beler atau sedikit bermasalah gitu dengan absensinya, biasanya saya akan minta tolong kepada ketua kelas agar minta dihubungkan dengan yang bersangkutan. Nah, kemana yang bersangkutan selama ini gitu. Dan kewenangan nilai akhir mata kuliah ada pada dosen. Nah, jadi meskipun teman-teman nanti gitu ya, misalkan nih teman-teman hanya mengerjakan resume atau mengisi absensi itu sebanyak 12 kali ya, dan teman-teman kemudian di UAS-nya saya nolkan, kemudian protes mungkin teman-teman punya channel sampai ke rektor kemudian
menegur saya dan lain sebagainya. Nah, saya nggak peduli dengan hal-hal itu karena kewenangan nilai akhir mata kuliah itu ada pada dosen. Kalau saya bilang enggak, ya enggak gitu. Oke. Baik, kalau ada yang ditanyakan silahkan isi kolom komentar di bawah atau silahkan tanyakan langsung di dalam grup WA-nya. Itu ya. Nah, setelah kontrak perkuliahan saya akan membahas terkait dengan hal-hal apa saja yang nanti akan teman-teman kerjakan selama 1 semester ke depan. Nah, yang pertama itu adalah tugas individu ya, yang resume tadi. Yang kedua adalah tugas kelompok, makalah dan presentasi. Ujian tengah semesternya atau UTS-nya itu adalah ujian tulis, nanti menggunakan aplikasi Quizzes. Ujian akhir semesternya adalah mengumpulkan makalah yang telah disempurnakan dari presentasi itu tadi. Ya, jadi untuk ujian akhir semester teman-teman ujian akhir semester ujiannya hanya mengumpulkan makalah saja dan ini sifatnya kelompok. Nah, oleh karena itu nanti mohon dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Lanjut ke slide berikutnya, kawan-kawan. Nah, terkait dengan resume, kalau semester lalu saya membebaskan teman-teman untuk menuliskannya itu di media apapun, di kertas apapun, tetapi untuk semester ini saya akan mencoba hal baru, bukan hal baru sih sebenarnya, ini sudah saya terapkan ketika sebelum pandemi. Teman-teman silahkan meresum dengan tulisan tangan ya, bukan diketik. Sekali lagi, tulisan tangan bukan diketik, ditulis di kertas folio bergaris ya. Nah, itu nanti silahkan teman-teman di dalamnya menuliskan identitas diri yang isinya nama lengkap, kelas, nama mata kuliah, nomor urut resume, dan judul resume. Nah, nanti akan saya berikan contohnya nanti. Kemudian untuk resumenya minimal 1 halaman folio. Nah, folio itu kalau 1 lembar itu kan ada 4 halaman. Nah, itu teman-teman silahkan resum minimal 1 halaman. Kemudian substansi dan urutan resume setiap minggu itu disesuaikan dengan RPS. Nah, RPS-nya nanti akan saya berikan di e-learning dan di Google Classroom. Kemudian untuk sumber referensinya ya, teman-teman silahkan menggunakan peraturan, keputusan, buku, dan atau artikel jurnal ya. Dilarang mengambil referensi dari Wikipedia, blog, ataupun tulisan lepas lainnya ya. Dan nanti teman-teman silahkan di akhir resumenya itu wajib menuliskan daftar pustaka. Nah, itu. Kemudian untuk mekanisme pengumpulannya teman-teman, itu mekanismenya ada 2. Yang pertama adalah dikumpulkan secara online. Nah, nanti dikumpulkan setiap pertemuannya itu di Google Classroom. Nanti akan saya berikan deadline tiap minggu. Tentunya nanti teman-teman yang mengumpulkan tepat waktu dan yang mengumpulkan terlambat itu berbeda nilainya. Dan wajib berbentuk PDF. Nah, format penamaan filenya, nah itu misalkan teman-teman dapat mata kuliah hukum agraria, tulis saja agraria. Kalau PHI pengantar hukum Indonesia tulis PHI. Kalau HTN hukum tata negara tulis HTN. Kalau advokasi tulis advokasi. Nah, kemudian tulis kelasnya, underscore nomor absen, kemudian nama lengkap, dan resume pertemuan keberapa. Nah, itu. Nah, itu silahkan teman-teman perhatikan, itu contohnya itu ada di slide. Nanti silahkan teman-teman tuliskan seperti itu. Tujuannya untuk mempermudah saya untuk merekap nilai atau hasil resuman teman-teman. Nah, kemudian model pengumpulan offline yang kedua itu nanti dikumpulkan setiap 5 pertemuan sekali untuk memvalidasi resume yang dikirimkan secara online. Nah, gitu. Nah, ini minta tolong dikoordinir kepada ketua kelas masing-masing. Nanti setelah divalidasi akan dikembalikan. Nah, kenapa saya kembalikan? Karena ini nanti kalau misalkan UTS-nya bisa saya selenggarakan secara offline, ya, resume inilah yang akan kalian
jadikan sebagai istilahnya apa ya, kayak UTS-nya itu open book gitu, jadi open resume. Silahkan teman-teman buka resumenya. Nah itu kalau diselenggarakan secara offline. Tapi kalau online itu nanti lain lagi ceritanya. Nah saya lanjutkan. Tadi resume sudah. Kalau ada yang ditanyakan ya silahkan nanti ditanyakan di grup WA atau di kolom komentar di bawah. Dan inilah yang menjadi absen teman-teman ya. Jadi saya nggak berpatokan pada absen yang ada di e-learning, karena di e-learning itu hanyalah formalitas untuk memenuhi kewajiban saja. Tetapi untuk mata kuliah saya, absensi yang saya hitung itu adalah di resume. Gitu kawan-kawan. Nah lanjut ke tugas kelompok ya. Tugas kelompok nanti itu ada makalah dan presentasi. Makalahnya memiliki bobot 60%, presentasinya memiliki bobot 40%. Nah, substansi yang saya nilai untuk makalah itu adalah teorinya. Nanti silakan teman-teman ambil cari teorinya, ambil dari berbagai referensi yang sudah saya sebutkan tadi. Jangan menggunakan referensi lepas karena tulisan itu kurang bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu. Nah, kemudian nanti bisa teman-teman lampirkan contoh kasusnya ya. Nanti bisa diceritakan apa yang terjadi dalam kasus tersebut, apa latar belakangnya, apa akibat hukumnya, ada analisisnya, dan nanti kerapihan tulisan teman-teman juga akan saya nilai ya. Kerapihan tulisan itu terkait dengan teknis penulisannya yang akan saya bahas setelah ini. Itu. Nah, jadi gini teman-teman, untuk makalah yang digunakan presentasi ini silahkan kalau teman-teman hanya merangkum teorinya saja silahkan, tetapi untuk dikumpulkan di UAS nanti ya, saya mengharapkan ada contoh kasus. Nah, kalau misalkan teman-teman langsung mencantumkan contoh kasusnya, itu bagus, jadi nilainya akan berbeda seperti itu. Nah, nanti di akhir teman-teman tinggal mengumpulkan saja. Nah, insya Allah kalau tulisannya bagus ya, nilainya di atas 90 ke atas. Tuh. Kemudian teknisnya ya, teknisnya itu diketik ya di MS Word. Jumlah halamannya 15 sampai dengan 25 halaman. Kertasnya A4 menggunakan font Times New Roman 12 pt, spasinya 1,5 pt, jangan lebar-lebar. Margin kiri 4 cm, lainnya 3 cm. Jadi atas, kanan, bawah itu 3 cm. Pemilihan referensi dan wajib ada daftar pustakanya. Nanti referensinya juga akan saya nilai. Nah, kemudian kita masuk ke ujian tengah semester kawan-kawan. Nah, nanti UTS-nya ya dilaksanakan secara mandiri pada jadwal yang telah ditentukan. Nah, jadi gini, pengalaman saya di beberapa semester yang lalu itu teman-teman kelewatan UTS itu gara-gara masalah sepele. Masalah kerjaan, masalah yang lainnya atau ban bocor dan lain sebagainya. Nah, itu tolong teman-teman kondisikan hanya hari itu saja ya. Jadi kalau teman-teman kerja ya, misalkan kalau pandemi ini ya saya paham keadaan serba susah, tetapi tolong untuk UTS ini tolong disediakan waktu bareng 1 jam atau 2 jam lah untuk mengerjakan UTS-nya. UTS itu kalau misalkan teman-teman paham materinya 15 menit, 10 menit, bahkan 5 menit bisa selesai kok gitu. Nah, kalau misalkan menggunakan online, nah nanti ada aplikasi yang namanya Quizzes, itu pilihan ganda semuanya, itu lebih memudahkan. Nah, kemudian secara umum di UTS ini tidak ada UTS susulan, tidak ada UTS remedial ya. Jadi sekali lagi mohon dikondisikan waktunya teman-teman. Itu ya untuk ujian tengah semester. Dan untuk ujian akhir semesternya ya, teknisnya dilaksanakan secara berkelompok. Setiap mahasiswa memenuhi jumlah minimal absensi ya, minimal 12 kali tadi ya, tolong catat betul-betul. Dilaksanakan pada jadwal yang telah ditentukan. Nah, itu sama kayak UTS ya, UAS, karena bobot penilaiannya itu sangat tinggi. Kemudian
Yang mengumpulkan artikel atau makalahnya itu adalah ketua kelompoknya. Jadi yang mengumpulkan hanya satu saja, ya. Dengan catatan bahwa makalah atau artikel itu sudah disempurnakan. Ya, nanti setelah presentasi akan ada revisi yang lain. Sama seperti UTS, UAS tidak ada susulan, tidak ada remedial. Ya, dan sekali lagi saya ingatkan, mohon dikondisikan sendiri waktunya. Karena ya ini penting gitu, kalau enggak enggak lulus gitu. Atau kalau misalkan nanti ya ketemu lagi di 2 semester yang akan datang. Karena biasanya mata kuliah semester ganjil hanya ada di semester ganjil dan mata kuliah semester genap hanya ada di semester genap. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Ini sudah hampir setengah jam video yang saya buat. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan jika tidak paham gitu ya, atau tidak mengerti apa yang saya sampaikan, bisa tanyakan langsung baik secara personal Jabri atau di dalam grup WA. Baik, sekian dari saya. Terima kasih banyak teman-teman ya. Apabila ada yang kurang berkenan di mata, di hati, dan di telinga kawan-kawan semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Muhammad Fajar Siddiq Widodo undur diri dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.